mantan jawara, pemilik ilmu hitam dari Tegal Angsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Barat. Kicau burung bersautan menyambut pagi yang masih berbalut kabut. Angin sejuk membawa semangat baru bagi para insan untuk terus mencari ladang rezeki. Tak ada waktu untuk bersantai, sebab hidup bukan untuk bermalas-malasan, semua bekerja, bahkan sampai usia senja. Para warga dusun Tegal Angsana ramai-ramai beranjak ke ladang. Beberapa pergi ke sawah, sambil menenteng rantang, mereka pun melenggang di atas pematang. Pagi itu, suasana di sekitar persawahan berangsur hangat oleh rupa-rupa obrolan. Anak-anak sekolah berlari riang, sembari melontarkan gurauan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan pulasan bedak yang belum rata di wajahnya. Dari balik pintu, Abah Eman muncul dengan membawa sebilah arit dan karung goni yang masih kosong. Batang kretek yang terselip pada bibirnya tak henti mengepulkan asa pekat. Abah Eman tidak memiliki sawah barang sepetak, tidak juga memiliki lahan untuk bercocok tanam. Dia hidup dari mencari kayu bakar atau pakan ternak. Di waktu tertentu, Abah Eman kadang mencari belut untuk dijual ke pasar. Hidupnya sederhana, bahkan lebih banyak kurangnya. Meski demikian, Abah Eman selalu bersyukur atas rezeki yang didapatnya. 20 tahun sudah, Abah Eman berusaha memerdekakan diri dari bayang-bayang duniawi. Ia tidak segan menghabisi nyawa korbannya, lalu merampas banda orang tersebut. Tidak hanya piawai bela diri, Eman muda juga membekali dirinya dengan ilmu hitam agar kebal bacokan. Dan kini, di saat masa senjanya datang, pertobatan pun jadi senjata ampuh untuk mengubur keangkuhan, ego, serta kebengisannya. Masa lalunya bersimbah darah, namun waktu telah merubahnya jadi pribadi yang berserah. Belum berangkat, Bah? Tanya seorang warga yang kebetulan lewat di depan gubuk Abah Eman. Belum, sebentar lagi, sahut Abah Eman. Orang tadi mengangguk sambil tersenyum. Memang hanya sebatas basa-basi, tapi Abah Eman merasa senang disapa. Tegal Angsana bukanlah desa dengan infrastruktur yang layak. Sebagian besar akses menuju ke sana belum lagi diperbaiki, alhasil bebatuan kembali mencuat dari dalam tanah. Tak ada atensi dari pemerintah setempat, seolah desa tersebut luput dari pandangan mata. Jalan-jalan rusak, sementara warga tetap dibebani pajak. Abah Eman mulai pergi menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Sampai lewat tengah hari, barulah ia kembali ke rumah. Biasanya, Abah Eman bakal beristirahat di gubuk yang ada di dalam hutan. Orang tua itu menganggap hutan sebagai rumah kedua yang menyediakan banyak sumber makanan. Di dalam hutan juga
dirinya bisa mendapatkan ketenangan meski hanya untuk sementara. Pukul 1 siang, Abah Eman sudah kembali dari hutan dengan membawa beberapa ikat kayu bakar. Panas masih merajalela ketika ia tiba di sebuah lapangan dekat balai desa. Tak jauh dari situ, terdapat sebuah balai pertemuan yang tidak terlalu luas. Ada banyak orang berkerumun di tempat tersebut. Abah Eman meletakkan bawahannya dan menghampiri kerumunan tadi. "Ada ramai-ramai apa, Tang?" tanya Abah Eman kepada warga yang bernama Atang. "Ini bah, ada yang pasang baliho sama spanduk caleg," balas Atang sambil menunjuk ke beberapa titik. Abah Eman mengalihkan pandangan ke tempat-tempat yang barusan ditunjuk Atang. Memang ada beberapa spanduk yang membentang dengan menampilkan calon anggota dewan beserta partai politik yang mengusungnya. Tidak jauh dari situ, tampak sebuah baliho terpampang di sisi jalan. Mata Abah Eman menyelisik ke gambar si calon anggota dewan tadi. "Bukannya dulu orang ini pernah kemari ya?" tanya Abah Eman. "Ya bah, bener. Dulu dia sempat kampanye di sini dan akhirnya terpilih jadi anggota dewan," saut Atang. Alah, dulu pas kampanye dia janji bakal perbaikin jalan di sini. Giliran udah kepilih, mana janjinya? Jalanan makin rusak, sampai ada warga kita yang meninggal gara-gara jalanan nggak bisa dilalui ambulan, celetuk warga bernama Iding. "Ya, selain itu, biaya kirim sayur-sayuran ke pasar jadi lebih mahal. Kita jadi harus keluar ongkos tambahan buat ngangkut kentang, cabe, sawi sama bawang," timpal Atang. Lucunya, sekarang si caleg itu bukannya datang kemari buat maparin visi misinya, dia malah suruh orang buat pasang spanduk dan baliho diam-diam, sindir Iding. Pasti dia malu, sebab 5 tahun yang lalu sudah kepalang janji sama warga sini. Tapi apa sih yang kita harapkan dari seorang politikus? Oh, mereka melongo ke pelosok kalau sedang ada maunya saja, tutup Abah Eman. Iding dan Atang tidak menanggapi ucapan orang tua itu. Mereka paham benar watak Abah Eman yang terlalu kritis terhadap para pejabat di daerahnya. Di saat ada calon legislatif yang datang untuk berkampanye, Abah Eman memilih pergi ke hutan. Menurutnya, tidak ada satupun ucapan para caleg tersebut yang bisa dipercaya. Apa yang telah dijanjikan pada masa kampanye tidak pernah terrealisasi. Tegal Angsana tetap terlupakan manakala orang-orang tadi telah terpilih menjadi anggota dewan. Infrastruktur semakin rusak parah, sementara harta para pejabat kian bertambah. Abah Eman mengambil kembali kayu bakarnya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Biasanya, kayu-kayu tadi hanya digunakan separuhnya saja, selebihnya ia simpan sebagai persediaan atau dijual ke tetangga terdekat. Di depan halaman rumahnya yang tidak lega, Abah Eman terkesiap. Sebuah spanduk dari caleg yang sama terpasang hingga tali-talinya nyaris merintangi jalan masuk menuju halaman rumah. Merasa aksesnya terhalang, Abah Eman jadi berang. Dengan perasaan dongkol, ia menjatuhkan kayu bakar lalu mengeluarkan arit yang masih terselip di sisi pinggangnya. "Kurang ajar, berani-beraninya mereka pasang spanduk di halaman rumahku," ucap Abah Eman geram. Lelaki tua itu mengayunkan lengannya ke udara lalu menyabetkan arit tadi ke tali yang masih terikat di batang pohon. Hanya 2 tebasan, spanduk itu terempas ke atas tanah. Segera ia mengambil spanduk tersebut dan menyingkirkannya ke sisi jalan. Masih dengan perasaan kesal, Abah Eman mulai masuk ke beranda rumah. Ia kembali kaget lantaran melihat ada buah stiker tampak menempel di jendela kaca dan pintunya. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah stiker caleg yang serupa. Bajingan, lancang betul orang-orang itu. Percuma kalian mengemis dukungan. Aku tidak akan memilih siapapun. Semuanya sama, penipu, umpatnya sembari melepaskan stiker-stiker tadi.
Selesai membersihkan jendela juga pintu dari sisa-sisa stiker, Abah Eman pun masuk ke dalam ruangan. Ia lantas duduk di atas lantai rumah yang sejuk sambil mengipas-ngipasi tubuhnya dengan kipas bambu. Suasana hatinya masih panas, hampir sama dengan keadaan siang hari di luar. Beruntung, kekesalan itu tidak berlangsung lama sebab perutnya mulai keroncongan. Tidak ingin lambungnya nyeri. Akibat terlalu lama menunda makan siang, Abah Eman segera masuk ke dapur. Tidak banyak bumbu dapur yang tersisa, namun ia masih menyimpan stok telur ayam beberapa butir. Langsung saja ia mengolah bumbu untuk membuat nasi goreng. Abah Eman memang hidup sebatang kara, sehingga apa yang dimasak hanya untuk dimakan sendiri saja. Masa mudanya yang penuh catatan hitam membuat sang istri menuntut cerai. Dia tidak tahan menerima hujatan dan hinaan dari para tetangga akibat kelakuan suaminya. Di usia ke-30, Abah Eman sempat diusir warga. 10 tahun kemudian, ia kembali lagi ke Tegal Angsana sebagai pribadi yang sudah bertobat. Dan kini, kepercayaan masyarakat telah pulih seutuhnya. Abah Eman bagai terlahir kembali untuk memulai lembaran baru. 20 menit kemudian, nasi goreng buatan Abah Eman selesai dibuat. Ia mengambil tomat dan ketimun pemberian Giman, tetangga sekaligus kawan karibnya. Meski menunya sederhana, namun Abah Eman tetap bersyukur sebab lidahnya masih bisa mengecap rasa. Tanpa bersyukur, apapun makanannya akan terasa kurang nikmat. Selesai makan, Abah Eman harus segera ke kebun untuk mencari pakan ternak. Lelaki itu memang dipercaya oleh ajengan Sukarna untuk mengurus hewan ternak miliknya. Abah Eman mendapat upah mingguan dari pekerjaan tersebut. Tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Abah Eman melangkah menuju kebun. Di tengah jalan, Abah Eman berpapasan dengan seorang warga yang baru saja kembali dari ladang. Dia adalah Supeno, perantau yang mencoba peruntungan di Tegal Angsana dan akhirnya menetap di sana. Mau cari rumput, bah? Tanya Supeno ramah. Iya. Nah, kamu sendiri tumben. Gini hari sudah balik dari ladang, no? Abah Eman balik bertanya. Lagi gak enak badan, bah. Dari tadi keringet dingin terus. Pantas saja muka kamu pucat. Hati-hati, takutnya gejala tipes, sahut Abah Eman. Supeno pun pamit dan Abah Eman kembali melanjutkan perjalanannya ke kebun. Menjelang senja, Abah Eman tampak meninggalkan lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Dengan santainya, ia memanggul karung berisi pakan ternak pada bahunya yang lebar. Otot-otot tangannya kekar dan kasar, kadang tidak sesuai dengan bilangan usia yang kini tengah disandangnya. Tak ada istilah menikmati masa senja bagi mantan jawara sepertinya. Setiap hari adalah perjuangan dan kesempatan memperbaiki masa silam yang kelam. Selesai memberi makan kambing-kambing milik ajengan Sukarna, Abah Eman pun segera pulang. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya lantunan solawat menggema dari corong toa musola. Selepas sholat Isya, Abah Eman masuk ke dapur untuk menghangatkan sisa makanan tadi siang. Ia lalu duduk di ruang tengah, di antara remangnya cahaya lampu sempor. Mulutnya terus mengunyah, namun tatapannya terasa hampa. Pikirannya menerawang tak kemana. Hal itu kerap terjadi tiap kali Abah Eman sedang makan malam. Waktu senja hingga malam hari adalah saat-saat yang ia benci. Kehidupannya seorang diri jadi semakin terasa sunyi manakala langit sudah dirundung oleh gelap. Segar-garnya Abah Eman di masa muda, ia tetaplah seorang manusia. Kerinduan akan hangatnya senda gurau masih ia dambakan.
Makan malam selesai, Abah Eman pun bergegas masuk ke kamar untuk beristirahat. Ia membaringkan tubuhnya di atas ranjang jati warisan orang tuanya. Lagi-lagi, pikirannya berkelana ke masa lalu yang amat pilu. Seandainya ia dan Rukmini tidak bercerai, barangkali saat ini Rukmini tengah terlelap di sebelahnya. Jika saja Rukmini masih bersama, niscaya hari tuanya tidak akan terusik nestapa seperti sekarang. Ia menyesali perpisahan yang terjadi, tapi juga tidak menyalahkan keputusan Rukmini. Tak terasa, kesedihan membawa Sukmanya menjauh dari alam sadar. Di dalam mimpinya, Abah Eman seperti sedang memasuki wilayah yang diselimuti kabut tebal. Tampak ada bayangan mendekat, lalu mengelilinginya. Abah Eman tidak tahu sosok apa itu, namun bayangan tadi seakan sedang menebar ancaman. Baru saja ia akan mendekati bayangan tersebut, tiba-tiba terdengar suara tawa yang membuatnya terjaga. Tanpa menimbulkan suara, Abah Eman turun dari ranjang. Telapak kakinya melangkah dengan hati-hati menuju ruang tengah. Suara tawa tadi masih terdengar dari arah luar. Beruntung, Abah Eman selalu memadamkan lampu tiap kali menjelang tidur, sehingga ia bisa leluasa mengintai dari dalam rumah. Lelaki tua itu mencurigai ada orang yang ingin mengganggu waktu istirahatnya. Buru-buru, Abah Eman membuka pintu, namun ia hanya menemukan gelap yang dibalut kesunyian. Ia menyapu pandangan ke segala penjuru, berusaha mencari sumber suara tersebut. Tak ada siapa-siapa. Tawa itu mendadak hilang begitu saja. Brengsek, sudah kabur rupanya, umpat Abah Eman. Sekali lagi, ia mengelilingi pekarangan rumahnya. Kali ini dengan perasaan was-was. Seperti sebelumnya, Abah Eman tidak menemukan siapa-siapa. Hatinya mulai geram lantaran merasa ada yang sedang mempermainkan dirinya. Abah Eman lalu berdiri sambil berkacak pinggang. Suaranya terdengar lantang menantang. "Jangan berlaku seperti banci. Perlihatkan wujudmu kalau memang punya nyali." Tantangan bernada sindiran tadi rupanya ditanggapi dengan suara terkekeh. Abah Eman memalingkan wajahnya ke arah tawa tadi berasal. Melihat pria tua tadi kebingungan, sontak terdengar lagi suara tawa disertai kalimat yang sepertinya sedang mengejeknya. "Dari tadi aku di sini, manusia pikun." Mendengar dirinya dikatakan pikun, hati Abah Eman jadi panas. Mata renta dari Abah Eman menatap tajam ke arah suara tadi datang. Rupanya, suara itu berasal dari atap rumahnya. Meski tak ada penerangan, tapi orang tua tersebut bisa melihat samar-samar ada bayangan di sana. "Turun kamu pengecut!" hardik Abah Eman. Bayangan tersebut melesat ke udara, lalu mendarat tepat di hadapan Abah Eman. Aroma busuk sontak merebak, membuat Abah Eman mundur beberapa langkah sambil menutup hidungnya. Tak tahan dengan aroma tak sedap itu, ia segera membuang ludah ke tanah. "Bau sekali kamu bangsat. Habis makan bangkai atau apa, ha?" ucap Abah Eman. Eman, tua bangka. Setelah bertobat kamu malah jadi semakin pikun." Ejek sosok itu lagi. "Bajingan kamu, tidak perlu ungkit-ungkit masa laluku. Kau tidak tahu apa-apa tentangku." Sosok tersebut semakin kencang tergelak. Ia sama sekali tidak terpancing umpatan Abah Eman. "Bahkan kau belum mengenali kau Eman. Ya, begitulah nasib mantan jawara yang bertobat. Kulitnya kisut karena keriput, pandangannya jadi kabur akibat uzur." Abah Eman terdiam sekaligus heran. Dari mana sosok itu bisa mengetahui masa lalunya? Dia lantas mengerahkan segenap kemampuan agar bisa menyingkap siapa yang ada di hadapannya. Hingga beberapa saat kemudian,
Abah Eman terperanjat. Ia baru menyadari jika sosok tersebut adalah seorang kawan lama yang pernah sama-sama terjerumus ke dalam dunia hitam. Tapi itu dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, dan kini Abah Eman telah menanggalkan seluruh ilmu hitam yang pernah dimilikinya. Waluya, kaukah itu? Tanya Abah Eman. Akhirnya terungkap juga balas sosok yang disebut Waluya. Tidak kusangka mata kamu belum lamur dimakan umur. Ya, aku adalah Waluya, sahabat karib yang akhirnya kau campakan. Lanjutnya lagi. Ada perlu apa kau datang kemari, Waluya? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Kelakuan kamu kayak garong aja, sindir Abah Eman. Eman, apa kamu lupa? Aku bahkan lebih lihai dari seorang Raja Garong. Ingat, kita pernah gasak ke rumah juragan beras di dusun sebelah tanpa harus membangunkan si tuan rumah. Ternyata Abah Eman tidak suka jika Waluya mengungkit kembali tindak kriminal yang pernah mereka lakukan dulu. Menurut Abah Eman, yang dulu biarlah jadi bahan perenungan, sebab hidup harus ada perubahan. Sudah, jangan nostalgia. Sekarang lebih baik katakan, apa tujuan kamu datang ke sini? Seperti itu caramu, Man, menyambut kawan lama? Abah Eman tidak menggubris, sebab ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia menilai kehadiran Waluya membawa muatan energi yang tidak biasa, kelam dan mengancam. Baik, Man. Aku akan memberitahu tujuanku datang. Sebenarnya, aku disuruh seseorang untuk melakukan teror pada beberapa warga di sini. Dan salah satunya adalah kamu, Imbu Waluya. Teror? Teror macam apa yang hendak kau lakukan, ha? Abah Eman tersenyum sinis. Apa saja. Tapi orang seperti kamu tentunya tidak akan mudah ditakut-takuti. Aku tahu itu, Eman. Itu sebabnya aku memintamu untuk tidak terlalu kolot dengan pendirianmu. Jelas, Waluya? Apa maksudmu? Tanya Abah Eman dengan nada meninggi. Shh, jangan sok keras, Eman. Aku tidak akan gentar oleh gertakanmu. Begini, Eman. Sudah, biarkan saja mereka memasang spanduk-spanduk itu di sini. Aku tahu kau tidak suka politik. Untuk kali ini saja melunaklah sedikit. Sambung Waluya. Abah Eman akhirnya mengetahui motif kedatangan Waluya. Secara spontan, ia jadi menuding jika Waluya telah ditunggangi oleh pihak-pihak yang saat ini memiliki kepentingan. Oh, aku tahu. Sekarang kau sudah jadi kacung si calon anggota dewan itu ya, Waluya? Celetuk Abah Eman yang segera ditanggapi gelak tawa oleh Waluya. Terserah apa katamu. Aku hanya menjalankan perintah tuanku. Dialah yang menerima imbalan besar dari orang yang barusan kau sebut sebagai calon anggota dewan. Berhubung di dusun ini terjadi pengerusakan pada beberapa spanduk, maka aku ditugaskan untuk meneror warga yang terlibat dalam perusakan tersebut. Tapi sayang, kawan lamaku sendiri yang justru terlibat. Tapi aku masih bermurah hati dan memintamu untuk membiarkan atribut calon itu dipasang di sini. Kalau butuh kompensasi, aku bisa mengusulkan. Biar nanti tuanku yang akan menyampaikan. Pungkas Waluya. Harga diri Abah Eman bagai dilecehkan begitu Waluya menyinggung soal kompensasi. Kurang ajar kau, Waluya. Jangan samakan diriku dengan bajingan sepertimu. Aku tidak butuh kompensasi apapun, dan aku punya hak penuh atas pekarangan rumahku. Jika besok ada yang datang untuk memasang spanduk itu lagi, aku pastikan mereka akan berhadapan langsung denganku. Aku tidak gentar sekalipun mereka main keroyokan. Lanjutnya lagi. Kalau begitu, kau sendiri yang akan berhadapan denganku, Eman. Persetan. Apa kau pikir anggota dewan itu peduli dengan kondisi dusun ini? Lihat, jalanan tetap berlubang. Bertahun-tahun dibiarkan rusak sampai tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Apa mereka peduli? Sekarang malah seenaknya masang-masang spanduk dan baliho tanpa izin. Apa menurutmu itu perbuatan benar? Eman,
Jangan bahas masalah moral. Benar atau tidaknya itu bukan urusanku. Aku hanya menjalankan perintah. Siapa saja yang melakukan perusakan spanduk, maka mereka akan mendapat balasan. Tegas Waluya. Waluya melangkah pelan ke depan, membuat aroma busuk dari tubuhnya semakin menyeruak. Aba Eman tak segan membuang ludah di hadapan kawan lamanya. Edan, ilmu setan apa yang sedang kau amalkan? Sampai-sampai baunya sebusuk ini, ucap Aba Eman. Ilmu yang dulu hampir kau pelajari. Sayangnya, kau keburu bertobat hanya gara-gara ditinggal sama Rukmini. Tidak mungkin ilmu tersebut bikin badan jadi bau busuk, bantah Aba Eman. Itu kalau orangnya masih hidup, Eman. Tapi setelah dia mati dan menjelma jadi siluman, maka seperti inilah aroma asli tubuhnya. Hah? Maksudmu kau sudah? Belum sempat Aba Eman melontarkan pertanyaan, Waluya sudah keburu memotong. Ya, aku bukan lagi manusia, Eman. Pastinya kau sudah tahu. Siapapun yang mengamalkan ilmu hitam niscaya dia akan diperbudak jin atau iblis yang memberi ilmu tersebut. Ketika aku meninggal beberapa tahun silam, sukmaku tersandera. Sekarang aku hanya melaksanakan titah tuanku semata. Perhatikan baik-baik, Eman. Aku akan memperlihatkan rupaku sekarang. Tangan kanan Waluya terangkat hingga sebatas dada. Tak lama kemudian muncul bola api dari telapak tangannya. Pijar bola api tersebut mampu menerangi sekitar halaman rumah Aba Eman. Kini orang tua itu akhirnya bisa melihat secara detail wujud Waluya. Astagfirullah, ucapnya seraya mundur. Rupamu benar-benar sudah seperti setan, Waluya, imbu Aba Eman. Mata Aba Eman terus memandangi sosok Waluya yang sangat jauh berbeda dengan yang biasa ia lihat. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan borok bernanah. Kepalanya dikerubungi belatung yang menggeliat di antara borok-borok tersebut. Matanya menyala bagai api. Tak sampai di situ, leher Waluya juga lebih panjang dan tampak meliuk seperti ular. Tanpa selai pun busana, Waluya versi siluman benar-benar polos apa adanya. Kenapa, Eman? Kau takut atau merasa jijik dengan wujudku? Ujar Waluya. Takut. Aku justru merasa iba denganmu, Waluya. Apalah arti kedikdayaan jika pada akhirnya jiwamu harus tersandera jadi budak iblis? Itu sudah jadi kesepakatan dan aku sadar konsekuensinya. Seorang Waluya tidak akan goyah. Aku tidak seperti engkau yang mudah terhasut rayuan ulama so suci. Lihat, sekarang kau tampak ringkih dan renta, padahal kau dulu sejalan denganku. Maka rupamu akan tetap seperti Eman di usia 20 tahun. Omong kosong. Buat apa awet muda, tapi sepanjang hidup dikendalikan iblis? Aku tidak butuh kedikdayaan. Malah aku berharap maut datang secepatnya, agar tidak terlalu lama berkubang dalam kesepian, sahut Aba Eman santai. Kau sudah lelah bersahabat dengan kesepian rupanya. Jika demikian, aku bersedia menjadi malaikat mautmu, tutup Waluya. Bola api yang berpijar di telapak tangan Waluya seketika padam. Suasana kembali gelap. Aba Eman siaga menanti hal yang mungkin datang tak terduga. Waluya terdiam. Ia merapal satu ajian yang sontak membuat tanah bergetar. Tubuh Aba Eman terguncang akibat getaran tersebut. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja tanah di hadapannya meledak. Lalu muncul makhluk hitam berbulu dari dalam tanah. Sosok tersebut perlahan berdiri sambil mengeluarkan suara geraman. Melihat penampakan makhluk tinggi besar itu, Aba Eman malah tersenyum sinis. Jadi kau ingin aku bermain-main dengan genderuwo ini? Eman, jangan takabur dulu. Makhluk inilah yang berhasil menembus selubung gaib yang selama ini melindungi Lurah Suwita. Dia jugalah yang telah menghabisi nyawa Suwita. Terang Waluya. Ya. Sudah kuduga Lurah Suwita pasti meninggal secara tidak wajar. Rupanya itu adalah perbuatan makhluk jelek ini, sahut Aba Eman tetap tenang. Biar saja.
Siapa suruh dia jadi manusia terlalu lurus? Suhita pikir hidupnya aman. Dia tidak menyangka jika di sekelilingnya ada musuh dalam selimut. Sudah cukup basa-basinya. Buta Gubarja, cepat habisi lelaki tua itu dengan segala kemampuanmu, perintah Waluya dengan suara meninggi. Genderuwo yang dipanggil Buta Gubarja itu menjawab seruan Waluya dengan dalaman. Abah Eman segera memasang kuda-kuda. Tatapannya terus tertuju pada sosok mengerikan tadi. Buta Gubarja maju perlahan. Bumi kembali bergetar manakala telapak kakinya menjejak tanah. Tak ingin kecolongan, Abah Eman pun berinisiatif mencuri start lebih awal. Dia mencelat ke depan, seraya mengayunkan kaki kanannya ke arah genderuwo tersebut. Satu tendangan keras menghantam dada Buta Gubarja, disusul dengan satu tendangan lain yang mengenai bagian perut. Abah Eman koprol ke arah belakang, lalu kembali memasang ancang-ancang. Wajahnya meringis lantaran kaki kanannya terasa nyeri seperti habis menghantam besi. Edan, demit itu sama sekali tidak goyah, padahal tendangan barusan sudah dibarengi tenaga dalam, ujar Abah Eman dalam hati. Baru juga mulai tapi mukamu sudah setegang itu. Apa pertobatan telah menjadikanmu sedemikian lemah, Eman? Ayo, hajar lagi. Waluya mengejek, tidak ingin terdistraksi ataupun terpancing hinaan yang dilontarkan Waluya. Abah Eman kembali melakukan serangan. Kali ini ia mencoba melumpuhkan Buta Gubarja dengan tinju mautnya. Pukulan itu mendarat bertubi-tubi di tubuh sang lawan, namun serangan tersebut nyatanya tidak memberikan dampak signifikan. Buta Gubarja tetap berdiri tegak dengan mata yang menatap tajam ke arah Abah Eman. Hal ini jelas membuat Abah Eman kewalahan. Dulu pukulan itu memang berhasil membuat pingsan lawan-lawannya, tapi sekarang jangankan membuat Buta Gubarja ambruk, mundur selangkah pun tidak. Eman tolol. Sudah tua bangka tapi tetap tolol. Jangan samakan Buta Gubarja dengan lawan-lawanmu dulu. Dia itu bukan manusia, tidak akan bisa kau hantam secara fisik, celetuk Waluya. Abah Eman terperangah mendengar kalimat Waluya. Kali ini ia benar-benar merasa bodoh. Bagaimana bisa ia memperlakukan sosok astral sama dengan yang pernah ia lakukan dulu pada lawan-lawannya? Aku tidak suka dibilang tolol, tapi terima kasih masukannya. Kau benar, demit semacam ini tidak akan mempan dihantam pukulan atau tendangan. Harus pakai cara lain, kata Abah Eman. Silakan Eman, keluarkan seluruh kemampuanmu. Belum sempat Abah Eman menyahut, Buta Gubarja keburu melakukan serangan yang tak terdeteksi pandangan mata. Suara peki kesakitan dan benturan keras terdengar berbarengan. Tubuh Abah Eman terpelanting ke udara lalu ambruk ke tanah. Entah serangan macam apa yang barusan dilakukan Buta Gubarja, yang pasti makhluk tersebut berhasil menjatuhkan Abah Eman. Abah Eman masih tertelungkup. Tak ada tanda-tanda dirinya akan kembali melakukan pertarungan. Barangkali serangan Buta Gubarja berhasil mengenai bagian vital. Melihat Abah Eman tak juga bergerak, Waluya pun datang menghampiri. Segitu saja, aku bahkan belum menjajal jurus-jurusku. Bangun Eman, jangan mati dulu, kata Waluya sambil mencoba membangunkan Abah Eman. Waluya membungkuk seraya menjulurkan tangannya. Begitu tangannya berhasil mencekal kerah baju Abah Eman, tiba-tiba saja tubuh Waluya terpental ke belakang. Waluya jatuh berguling-guling di tanah. Secepat itu juga dirinya mencoba berdiri. Sekujur tubuh Waluya tampak gemetar akibat dihantam energi besar misterius. Edan, apa itu barusan? Tubuhku seperti baru saja tersengat listrik, ucap Waluya heran. Tidak hanya Waluya, Buta Gubarja sama-sama bingung. Tak ada serangan yang dilakukan Abah Eman, namun Waluya bisa terpental sejauh itu. Tidak ingin buang waktu, Waluya akhirnya memerintahkan Buta Gubarja untuk menghabisi nyawa Abah Eman. Genderuwo tersebut mendeham. Sejurus kemudian dia langsung menghampiri Abah Eman. Telapak tangan Buta Gubarja menyambar batang leher Abah Eman yang masih tersungkur tanpa daya.
Gubarja berhasil mencengkram leher Aba Eman, namun mendadak ada energi berkekuatan tinggi yang membuat buta Gubarja turut terpental. Waluya lagi-lagi dibuat terpekau. Bangsat, jurus apa yang dipakai tua bangka itu? Waluya mengumpat. Gubarja, ayo bangun, serang lagi ibunya. Buta Gubarja tidak membantah perintah. Ia segera berdiri, bersiap melakukan serangan berikutnya. Makhluk hitam berbulu lebat itu kembali mengerahkan kemampuannya untuk menghajar sosok renta yang masih tergeletak di tanah. Alih-alih menyerang, Buta Gubarja justru mengerang. Meski serangannya belum sempat mengenai Aba Eman, namun satu energi besar lagi-lagi mengempaskannya. Gubarja, pekik Waluya panik. Tubuh Buta Gubarja ambruk di sebelah tubuh Waluya yang masih berdiri penuh rasa heran. Tubuh genderuwo itu menggelepar hebat. Perlahan asap pekat mengepul dari tangan, punggung hingga kepala Gubarja sebelum akhirnya lidah api melalap sekujur tubuhnya. Waluya tercengang memandangi Buta Gubarja yang telah binasa. Kurang ajar, apa yang kau lakukan pada Buta Gubarja, ha? Ujar Waluya geram. Secara perlahan Aba Eman tiba-tiba saja bangkit. Wajahnya pucat, tampak ada darah meleleh dari sudut bibirnya. Fisik yang telah termakan zaman tak lagi mampu menerima serangan. Alhasil, ia hampir tersungkur ketika mencoba berdiri. Aku tidak melakukan apa-apa, Waluya. Sedari tadi aku hanya diam tergeletak di tanah. Jangan suka merendah, Eman. Aku tahu kau memiliki jurus pemusnah, sangkal Waluya. Jurus pemusnah apa? Semenjak meninggalkan dunia hitam, aku tidak lagi bersentuhan dengan jurus atau ilmu-ilmu menyesatkan manapun. Sekarang sisa hidupku dihabiskan hanya untuk mencari kayu dan mengurus ternak. Bohong. Lantas kenapa tadi Gubarja bisa musnah terbakar? Mana aku tahu. Ketika barusan Gubarja menyerang, aku benar-benar tidak bisa menggerakkan badan. Jangankan melawan, untuk berdiri saja tubuhku terasa lumpuh. Tak ada yang dapat kulakukan lagi selain berserah diri. Jelas Aba Eman. Omong kosong. Berserah diri hanya untuk pecundang yang putus asa. Waluya tetap menyangkal kata-kata Aba Eman. Tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul berulang kali dari arah pemukiman. Sayup-sayup Aba Eman bisa mendengar ada banyak warga yang berteriak meminta tolong. Jarak dari rumah Aba Eman ke pemukiman memang lumayan jauh, namun kesunyian mampu menghantarkan suara gaduh. Sontak kejadian tadi membuat Aba Eman tertegun dan jadi kebingungan. Namun ada sedikit ganjalan. Dicuriga jika kegaduhan tersebut adalah ulah dari Waluya. Apakah itu merupakan hasil perbuatanmu juga, Waluya? Bukan, tapi itu ulah Tuanku. Dia mengirim puluhan arwah tumbal pesugihan dan korban santet untuk mengganggu warga. Tapi tentu Tuanku tidak akan mengirim setan receh untuk meneror mantan jawara sepertimu. Dari kegelapan malam, samar-samar Aba Eman bisa melihat ada pergerakan menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah dua orang warga Tegal Angsana yang sedang lari kocar-kacir. Di belakang mereka tampak ada beberapa bayangan putih yang berkelebat sangat cepat. Bayangan tadi ada yang melompat, namun ada juga yang melayang mengejar. Abah, tolong kami, Bah, jerit salah seorang warga yang ternyata adalah Atang. Atang, Iding, celetuk Aba Eman begitu menyadari siapa yang sedang berlari ke arahnya. Niat hati hendak menghampiri Atang dan Iding, namun keduanya keburu tersungkur ke tanah akibat kehabisan tenaga. Aba Eman panik sebab dua pemuda tadi tak kunjung bangun. Ia memeriksa kondisi Atang dan Iding. Ya syukurlah, mereka cuma pingsan, barangkali saking ketakutan dikejar pocong dengan rupa menyeramkan. Aba Eman melirik tajam ke arah beberapa sosok pocong yang kini tengah mengepungnya. Setan receh, jangan ikut campur. Orang tua itu bagianku. Sebaiknya sekarang kalian teror lagi warga kampung, tegas Waluya. Bagaikan kacung yang mendapat tita atasan,
para makhluk halus tadi membuka ruang gerak satu persatu. Mereka mencelat ke batang-batang pohon lalu menghilang dari pandangan. Keji sekali ulah kalian, sampai meneror warga yang tidak bersalah, kecam Aba Eman. Jangan salahkan aku, Eman. Aku hanya menjalankan perintah, saut Waluya. Waluya, andai dulu kau bertobat, barangkali saat ini jiwamu sudah tenang. Simpan ceramahmu. Sekarang, diam dan rasakan seranganku, serga Waluya sambil mempersiapkan serangan terarah pada Aba Eman. Energi yang dihasilkan begitu dahsyat, sampai tanaman di sekitar jadi merunduk akibat terkena empasan angin. Sadar fisik rentannya tidak akan sanggup menghalau serangan Waluya, Aba Eman segera duduk bersila. Ia memejamkan mata, mengeningkan jagat fikir, serta menghilangkan segala keangkuhannya. Sampai di titik ini, tak ada lagi ego memiliki raga, harta benda, atau apapun yang ia nikmati di dunia. Saat ini, dirinya hanyalah setitik debu di antara megahnya semesta raya. Saat ini, dia cuma seonggok wayang yang melakoni titah sang dalang. Saat ini, hidupnya mutlak di tangan ilahi. Jika ajal datang hari ini, maka tak ada yang harus dihalangi. Aba Eman sudah memasrahkan hidup matinya hanya kepada Yang Maha Kuasa. Waluya yang melihat sikap bersila Aba Eman yang sangat sempurna malah mengira jika lawannya itu sedang menghimpun tenaga. Pikiran licik yang muncul seketika. Waluya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Selagi lawan belum siap, Waluya segera mengaturkan serangan. Mampus, seru Waluya seraya mengayunkan pukulannya. Aba Eman yang memusatkan pikirannya hanya pada Yang Maha Satu tampak tidak peduli lagi bahaya yang kini disongsongnya. Ia sama sekali tidak berniat mengelak ataupun menangkis serangan lawan. Waluya meluncurkan pukulan mautnya ke arah kepala, namun serangan itu terhenti beberapa senti tepat di depan dahi Aba Eman. Waluya terenyak sebab tiba-tiba saja kepalan tangannya terasa sangat panas. Ajaibnya, dengan cepat panas tadi menjalar hingga ke sekujur tubuhnya. Tak ayal, Waluya menjerit kesakitan. Beberapa saat kemudian, tubuh Waluya mengeluarkan asap putih pekat sebelum akhirnya ambruk. Waluya berguling-guling ke tanah, lalu menggelepar bagai ikan yang terdampar di daratan. Sementara itu, Aba Eman tetap pada posisinya. Ia bahkan tidak membuka mata sekalipun Waluya meronta dan mengerang kesakitan. Dengan wajah memelas, Waluya menengadah entah apa yang sedang disaksikan. Namun tiba-tiba saja ia melontarkan kalimat, "Ampun Tuhan, saya sudah gagal. Beri saya kesempatan. Jangan bunuh saya, jangan." Kalimat tersebut tidak akan pernah tuntas lantaran setelahnya muncul bola api misterius yang melesat dari langit lalu meluncur ke darat. Suara ledakan terdengar ketika bola api tersebut menghantam Waluya dengan sangat keras. Siluman itu menjerit akibat api dengan cepat melahap sekujur tubuhnya. Kejadian mengerikan hanya berlangsung beberapa menit saja. Setelah itu, Waluya sudah tak lagi berwujud dan hanya menyisakan bara serta jelaga hitam di atas permukaan tanah. Bersamaan dengan musnahnya Waluya, turut menghilang pula puluhan pocong yang meneror warga Tegalang sana. Orang-orang bisa bernafas lega, walau sebenarnya mereka tidak mengetahui penyebab hantu-hantu itu sampai bergentayangan. Tak ada korban jiwa karena memang sosok tersebut hanya menakuti, bukan mencelakai. Menjelang subuh, beberapa warga berhasil menemukan Atang dan Iding yang belum sadarkan diri. Mereka juga melihat Aba Eman yang masih duduk bersila dengan mata terpejam. Supeno yang juga turut hadir di rombongan itu segera membangunkan Atang dan Iding. Keduanya terbangun, namun mereka seperti orang yang linglung. Mana pocong? Mana pocongnya tadi? Tanya Iding dengan mimik ketakutan. Saya nggak mau sadar dulu. Kalau demit-demit tadi masih gentayangan, timpal Atang. Sudah, ngelinduri jangan kelamaan.
Pocong-pocongnya udah hilang, kampung kita sudah aman. Ayo bangun, terang Supeno. Dengan didampingi ketua RT, Supeno pun menghampiri Abah Eman. Ia lantas menepuk bahu lelaki tua tersebut sambil menyebut namanya. Bah, Abah. Abah Eman sempat tidak merespon, namun pada tepukan yang kesekian kali barulah ia membuka mata. Abah Eman tertegun melihat sekelilingnya sudah dipenuhi warga. Ia juga kebingungan sebab di sekitar situ tidak nampak sosok Waluya. Supeno yang penasaran segera bertanya, "Abah ngapain di luar? Apa Abah tahu kalau warga baru aja diteror pocong?" Abah Eman terdiam sambil berusaha mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Ya, dia masih ingat ketika Atang dan Iding berlarian ke arahnya akibat dikejar-kejar beberapa sosok pocong. Ya, saya ingat. Barusan si Atang sama si Iding kabur gara-gara dikejar pocong. Jelas Abah Eman. Selain itu, saya ada di luar karena ada sosok lain yang mengganggu saya. Tapi sekarang tak kemana. Begitu kalian membangunkanku, makhluk tersebut sudah tidak ada. Imbunya lagi seraya celingukan mencari-cari Waluya. Hah? Abah sempat diteror juga. Terus sekarang kemana yang barusan gangguin Abah? Celetuk Pak RT. Saya tidak tahu Pak RT. Setelah saya mencoba bertapakur, saya tidak ingat apa-apa lagi. Mungkin dia sudah pergi gara-gara lawannya sudah tua, sudah bau tanah. Abah Eman berdalih. Alah, si Abah masuk ke merendah. Ya udah, yang penting warga selamat dan tidak ada korban jiwa. Kalau begitu, kami pamit pulang. Permisi bah, ucap Pak RT. Abah Eman mempersilahkan rombongan tadi kembali ke rumah masing-masing. Ketua RT lega setelah memastikan seluruh warga tidak ada yang sampai celaka. Abah Eman sendiri tidak ingin terlalu serius mencari tahu keberadaan Waluya. Ia sendiri sebenarnya masih belum tahu apa yang terjadi setelah ia duduk bersila untuk berserah diri. Di hari-hari berikutnya, keadaan di dusun Tegal Angsana tak lagi terusik oleh kemunculan spanduk ataupun baleho calon anggota dewan. Sang calon legislatif enggan merogoh kocek lagi untuk memasang atribut kampanye yang dicopot atau dibongkar warga. Selain itu, dia juga sepertinya sadar jika saat ini akan sangat sulit memperoleh simpati masyarakat Tegal Angsana. Didasari rasa malu akibat janji kampanye beberapa tahun lalu yang tidak ditepati, maka calon anggota dewan itu memutuskan untuk mencoret Tegal Angsana dari agenda kampanyenya. Umumnya, satu desa terpelosok memang akan mudah dilupakan, namun ketika masa kampanye tiba, maka desa tersebut akan dikunjungi pihak-pihak berkepentingan untuk mencari dukungan. Tanpa janji kampanye, Tegal Angsana tetap mampu mandiri. Ketergantungan terhadap pemerintah daerah cenderung memudar. Praktis, para warga hanya mengandalkan jiwa gotong royong untuk membangun desa secara swadaya. Dengan bergotong royong, kekompakan antar warga akan erat terjaga. Meski demikian, mereka masih berharap kelak ada pejabat yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan Tegal Angsana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Abah Eman. Keren nih. Saya suka nih, profil sosok-sosok seperti Abah Eman begini dan juga jadi mengingatkan saya nih. Pernah ya ada juga saya punya, bukan sahabat, dibilang sahabat ya dia sudah tua banget ya. Intinya ada inilah ya, saya kenalan orang yang mirip nih kayak Abah Eman. Jadi dulunya dia adalah seorang ya jawara bisa dibilang ya, jahat juga, penjahat juga dan mendalami ilmu-ilmu seperti Abah Eman, tapi di masa tuanya dia akhirnya bertobat. Mirip banget sama Abah Eman ya. Dan saya senang banget tuh ngobrol sama orang seperti itu. Bahkan di situ saya juga sedikit banyak memberikan motivasi. Dan seperti dalam kisah tadi, Abah Eman kadang merasa malu tuh sama masa lalunya. Dan kalau saya memberikan motivasinya gini, lebih baik orang yang dulunya jahat tapi sekarang jadi baik. Karena banyak juga orang yang dulunya baik, tuanya malah jadi jahat. Jadi menurut saya beruntunglah orang-orang seperti Abah Eman. Ketika di akhirnya, di ujungnya dia mendapatkan hidayah,
Sehingga ya mudah-mudahan dosa-dosanya yang terdahulu bisa dihapuskan, bisa diampuni. Amin amin ya robbal alamin. Keren banget kisahnya. Dia didatengin sama sosok Waluya, tapi teman-teman sosok Waluya ini sudah bukan Waluya manusia lagi, dia sudah menjadi siluman karena dari ilmu-ilmu hitam yang dia miliki. Nah, Aba Eman ini kan sudah dilepaskan ilmu-ilmu hitamnya. Nah, si Waluya ini ilmu hitamnya itu sampai dia meninggal masih dipegang. Jadi ya begitulah konsekuensinya. Keren banget. Saya suka nih kisah-kisah seperti Aba Eman ini. Dan saya pribadi semoga aja ya nanti saya coba ya komunikasi nih sama Bang Aldi supaya Abah Eman ini bisa terus ada nih kisahnya nih, entah dia bagaimana pengalaman dulunya atau pengalaman selanjutnya, karena pasti seru banget ya. Terima kasih Bang Aldi atas kisahnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.